Halo parents, BPK Penabur Jakarta telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda ke psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dan banyak promo menarik pada 10 Agustus 2024 dalam acara Penabur Spektakular. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0878 20200031. Enroll now and experiencing the future. Bapak, Ibu, dan jemaat serta simpatisan yang kami cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa pokok warta lisan sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pemanggilan pendeta. Setelah melalui proses yang bersyaratkan berdasarkan tata gereja GKI, bersama ini Majelis Jemaat GKI Gading Indah mewartakan rencana pemanggilan seorang pendeta dalam diri Penatua Ana SSI Teol. Kami mengajak seluruh anggota jemaat GKI Gading Indah untuk turut mendoakan dan mempertimbangkan rencana pemanggilan pendeta tersebut, agar sungguh dapat menjadi berkat bagi kehidupan bergereja di GKI Gading Indah. Dan apabila ada anggota jemaat yang belum dapat memberikan dukungannya karena keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat diterima di TU pada hari Minggu hari ini 11 Agustus pukul 7 malam. Yang kedua, Weekend Pasutri House of Harmony. Kelompok kerja Pasutri mengajak semua pasutri tanpa batasan usia pernikahan untuk hadir di Weekend Pasutri Emptiness, dipimpin oleh Emilia Nalan, MSI Psikolog, pada hari Sabtu 24 Agustus pukul 10 pagi di GKI Gading Indah. Jemaat ditunggu kedatangannya. Yang ketiga, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Ibu Jessica Jaya Saputro ke Jemaat Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Semoga di tempat yang baru Ibu Jessica dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Atestasi masuk. Atestasi masuk dari GKI Puri Indah atas diri Saudara Arya Prasetyo Adi, beralamat di Jalan Nusa Hijau Permai, K11 Cimahi, masuk wilayah 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan GKI Gading Indah. Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Indonesia Bangkit, dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tantama dari GKI Kelapa Cengkir. Yang keenam, Bina Pelawat
akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di Ricci Garden dan Resort Bojongkoneng, Sentul. Pendaftaran paling lambat diterima tanggal 9 September 2024. Info lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Yang terakhir, hari ini diadakan pertemuan penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum kedua nanti. Pukul 9 pagi adalah penatua dari GKI Layur dalam diri Penatua Alex Rumondor, Penatua Maria Dharma, dan Penatua Sri Astuti. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang akan melayani di GKI Sunter adalah Penatua Lydia Pratanu dan Penatua Alex Tanujaya. Demikian pokok warta pada Minggu pagi hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hidup Menggereja Secara Utuh akan dipimpin oleh Penatua Ana Nuraini SSI. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah kita mulai. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Sukacitalah bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapak dan saudara-saudari, hidup menggereja bukanlah sekadar pergi ke gereja. Hidup menggereja bukanlah sekadar mengikuti persekutuan yang diadakan oleh gereja. Tapi hidup menggereja adalah merespon panggilan Allah bagi setiap kita untuk menjadi kesaksian kasih-Nya di tengah kancah dunia. Maka marilah kita menyanyikan gereja bagai bahtera. Pantai seberang
Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh sejenak untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa semua doa-doa pengakuan dosa kami Tuhan. Kami sadar dengan segala keberadaan kami dan kelemahan kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kami datang untuk kami boleh mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu saja. Biarlah Tuhan yang boleh sucikan dan kuduskan untuk boleh terus membentuk kami, memperbarui hidup kami, untuk kami boleh berjalan terus di dalam kasih pimpinan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala keberadaan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus, sungguh
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 berbunyi, "Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Kaulah kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin dipuji dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, berbahagia penuh. Dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin dipuji dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, berbahagia Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang dalam Kau beri. Aku ingin diikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, berbahagia penuh. Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Ikut Dikau saja ya Allah yang menjadi jalan damai bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang yang Engkau panggil, namun juga adalah orang-orang yang Engkau utus sebagai gereja di tengah dunia. Karena itu ya Tuhan, ketika kami mau mengakui, kami ingin mengikut Dikau dengan segala kerendahan hati dan pikiran yang terbuka.
kami datang untuk mendengarkan dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang memperlengkapi kami, firman Tuhan yang menolong kami memahami tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Maka bersabdalah ya Allah, kami siap dan mau mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai 37 yang berbunyi demikian. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi, kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan juga yang memeliharanya. Haleluya. Bersama-sama kita akan terlebih dahulu menyaksikan sebuah video. Hiruk-pikuk dunia modern dengan banyak pertanyaan dan permasalahan dalam hidup, GKI Gading Indah hadir untuk menjadi tempat yang memberikan kehangatan, pengharapan, dan penguatan. GKI Gading Indah bukan hanya sebagai tempat untuk berkumpul dan beribadah di hari Minggu saja, tetapi juga hadir dalam kehidupan kita dengan berbagai kegiatan yang dapat mempererat kehidupan berjemaat kita. Kami tahu Anda memiliki banyak pertanyaan mengenai firman Tuhan. GKI Gading Indah menyediakan wadah melalui pendalaman Alkitab, di mana kita bisa belajar dan bertanya mengenai firman Tuhan. Kak, Kristen progresif itu apa sih? Untuk Oma Opa tidak perlu merasa sendirian, ada kok kegiatan buat Oma Opa di GKI Gading Indah. Oma Opa bisa bertemu dengan sesama teman-teman lansia, di mana di persekutuan lansia ini Oma Opa bisa bersekutu dengan penuh sukacita. Selamat pagi Opa, selamat pagi Oma, selamat pagi, selamat pagi, selamat datang, selamat pagi, selamat pagi. Bila saudara-saudari mempunyai kerinduan untuk berdoa bersama, lagi merasa terbeban atau ingin bersekutu bersama, kita juga punya kegiatan doa pagi loh. Untuk Anda yang sedang memiliki pergumulan, terbeban berat, dan membutuhkan penguatan dari para pendeta, GKI Gading Indah juga menyediakan konseling pastoral.
Kebersamaan menjadi fondasi kegiatan GKI Gading Indah. Kami ingin menjadi bagian yang memberikan kekuatan, kehangatan, serta warna dalam kehidupan berjemaat. Ya, Ibu Bapak, boleh ditengok kanan kiri, siapa tahu ada orang yang ada di dalam video. Selamat pagi. Baru minggu lalu Ibu Bapak kita diingatkan soal ibadah merupakan pengabdian dan karya bersama, betul? Bukan hanya perseorangan saja secara pribadi, tetapi juga melainkan bersama-sama secara komunal. Dan hari ini tema kita mirip-mirip gitu ya. Merenungkan tema yang serupa, hidup menggereja secara utuh. Utuh artinya lengkap, bersama, tidak terpisah satu dengan yang lain. Dan kalau tema yang berurutan, berkaitan, dibahas sampai 2 minggu, atau mungkin nanti selama bulan pelayanan 4 minggu gitu ya. Itu artinya ada yang penting, ada yang vital di dalam tema yang selalu dibahas. Saya mencirikannya kalau kayak ibu saya. Ibu saya kalau udah cerewet, bawel tentang satu hal, udah pasti itu sesuatu yang harus didengarkan. Gak bisa enggak gitu ya. Dan karena itu saya ingin bertanya sama Ibu Bapak, kira-kira hidup menggereja bersama-sama secara utuh itu susah atau mudah? Wah, kayaknya yang bilang susah tuh yang para aktivis tadi. Saya lihat gitu ya, mau langsung susah gitu ya. Bisa dibilang mungkin susahnya gitu ya. Karena yang namanya berkarya bersama, melayani bersama-sama, hidup bersama dengan yang lain dibutuhkan effort yang luar biasa. Karena bayangkan ada beragam orang dengan pola pikir yang berbeda, dengan cara pikir, cara melayani yang berbeda, kemudian dijadi satu. Jangankan urusan yang teknis bicara soal pelayanannya, bicara menu konsumsi saja bisa ribut. Ada yang suka sayur asem, ada yang suka rawon. Tapi biasanya Gading Indah itu kreatif. Sayur asem sama rawon ada di meja. Keduanya ada gitu ya. Dan Ibu Bapak bicara tentang berkarya bersama, yang kita refleksikan di minggu lalu sebetulnya adalah sebuah ungkapan syukur atas anugerah Tuhan melalui keterlibatan kita dalam pelayanan. Pengabdian yang diwujudkan dalam pelayanan bukan hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi keseluruhan hidup kita. Di rumah, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan memang betul tidaklah mudah. Namun di dalam perenungan di minggu kedua bulan pelayanan ini, kita diajak belajar dari ekspertisnya gitu ya, yaitu jemaat mula-mula. Bagaimana mereka sebagai gereja punya cara hidup yang bersatu, membangun komunitas yang baik dan bahkan komunitas yang terus bertumbuh sampai buktinya kita ada di sini. Bacaan kita pada hari ini memperlihatkan bahwa bagaimana jemaat mula-mula pada saat itu telah percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun berkata sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Sehati dan sejiwa. Bukan lagi sepikir, sejiwa Ibu Bapak. Itulah yang membuat kehidupan jemaat mula-mula ini tampak harmonis, bertumbuh di dalam iman.
Apa rahasianya? Apa rahasia jemaat mula-mula ini? Kalau kita membaca Ibu Bapak, pada mulanya jemaat perdana ini terjadi pada saat mereka berkumpul di Yerusalem. Ketika mereka mendengar kesaksian para rasul menceritakan tentang Tuhan Yesus, pengorbanannya, kebangkitannya, hidupnya. Lalu 3.000, kira-kira 3.000 orang bertobat gitu ya. Bicara 3.000 jumlahnya banyak. Gak bisa kita bandingkan dengan 20, 10 apalagi dengan jumlah yang hadir pada saat ini. Untuk bisa membuatnya menjadi satu tentu tidak mudah. Tidak semudah menyatukan GKI Gading Indah dengan jemaat kira-kira 1.500-an yang terdata gitu ya Pak ya. Jadi jemaat mula-mula dengan kira-kira 3.000 orang bertobat, mereka bersama-sama merupakan pemeluk agama Yudaisme. Mereka juga berasal dari kaum yang sama, yaitu Yahudi. Tetapi apakah itu yang membuat gereja perdana ini menjadi gereja yang harmonis, yang sehati dan sejiwa? Saya pikir jawabannya enggak juga. Tidak selalu yang satu kelompok, satu ras, kemudian hidupnya bisa harmonis. Tidak selalu, bahkan yang sedarah hidupnya bisa harmonis. Kakak dan adik, ibu dan anak, bisa saja terjadi keributan. Lalu apa yang membuat mereka bisa bersatu menjadi lengkap? Ibu Bapak, jawabannya adalah di ayat yang ke-33 dan juga ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Yang membuat mereka menjadi satu adalah keyakinan bahwa mereka diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang membuat mereka menjadi satu adalah karena mereka sungguh bersyukur atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan bukan hanya berhenti di rasa syukur. Mereka merespon keselamatan itu dengan mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Yaitu dengan melakukan pengajaran yang diberikan oleh para rasul. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 2, di sana dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di sana ada ayat yang mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ibu Bapak, setia, tekun dalam mengikuti pengajaran Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting sebagai orang Kristen. Sebab pengajaran menolong kita memiliki kacamata Tuhan dalam memandang kehidupan. Sebab dengan mengikuti pengajaran Tuhan, kita semakin kenal Allah yang mengasihi kita. Maka cara kita berpikir, cara kita hidup itu pun akan ditransformasi. Mengikut Tuhan bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Dia. Bukan lagi tentang saya, tetapi tentang kita. Artinya sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka
dalam bacaan kita di pagi hari ini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lanjut ayat 34, tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Semuanya dilengkapi. Apa yang kita dapatkan dari kedua ayat ini? Jemaat perdana membangun keutuhan ketika mereka tahu mereka diselamatkan, mereka dipanggil untuk melakukan karya bersama. Dan inilah poin penting di dalam perenungan kita hari ini. Mereka menyadari ketika mereka bersatu, sehati dan sejiwa, gunanya adalah untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan. Ibarat sapu lidih ibu bapak. Sapu lidih kalau dia hanya satu tidak akan berguna. Sapu lidi dikumpulkan, disatukan. Tapi sapu lidi yang disatukan juga tidak akan berguna kalau tidak dipakai. Sia-sia. Maka yang namanya keutuhan, bicara tentang keutuhan adalah bicara tentang bagaimana kita mensyukuri keselamatan dari Allah, namun juga bagaimana cara kita merespon keselamatan itu dengan berkarya bersama. Dan hati-hati ketika kita bisa saja tergoda oleh keutuhan yang hanya monumental. Bangga hanya ketika kita bersatu. Bangga ketika kita hanya melakukan ibadah bersama-sama. Bangga ketika kita bisa memainkan musik mungkin dengan etnis Sunda, etnis Batak, Chinese, semua orang dipersatukan, baik Batak, baik Jawa. Sebab keutuhan dan kesatuan yang seperti itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah menghasilkan dampak? Apa efeknya? Apa manfaatnya? Komunitas atau gereja dapat saja membeku saat kita nggak tahu apa tujuan persatuan. Apa tujuan kita bergereja? Menggereja secara utuh gak bisa hanya berjalan, beribadah, lalu mengikuti kegiatan dengan apa adanya. Kita gak bisa, ibu bapak, sekadar puas dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya kalau lihat tema kita ibadah hari ini banyak merah putihnya. Sampai prokantor pemusik merah putih. Kita gak bisa puas hanya dengan persatuan Indonesia. Tapi gak tahu apa manfaatnya bersatu. Bersatu tapi gak menghasilkan dampak. Tahu-taunya jalan-jalan sendiri-sendiri. Tahu-taunya tetap masing-masing. Gak menghasilkan karya. Menggereja secara utuh adalah gereja yang menghasilkan dampak dan karya. Oleh karena itu, semakin besar gereja, seharusnya semakin membuat kita lebih banyak berkarya. Makin banyak tempat di mana kita bisa menjadi terang. Makin banyak karya yang bisa kita lakukan. Anugerah bagi gereja adalah ketika kita memiliki komunitas yang besar, tapi juga tahu dan sadar bahwa makin banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan bersama-sama. Malu ibu bapak kalau kita punya gereja yang besar tapi karyanya itu-itu aja. Malu punya gereja yang besar tapi programnya juga hanya itu-itu aja. Maka bicara tentang hidup menggereja secara utuh itu bukan panggilan majelis jemaat, bukan sekadar panggilan para aktivis BPH, tapi juga panggilan setiap kita. Seperti yang ada di dalam video tadi. Mau dari anak-anak sampai oma-opa ada ruangnya. Programnya banyak, tapi sadarkah kita
bahwa dari banyaknya pelayanan yang diberikan, kita juga dipanggil untuk melayani. Dan disitulah kita tahu bahwa kehidupan berkomunitas kita, kehidupan bergereja kita menjadi utuh. Sebab bukan hanya kita mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan, tapi kita merespon panggilan itu dengan berkarya bersama, mengemban beban untuk terus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Dan harus kita akui, menggereja secara utuh bukanlah sesuatu yang mudah. Namun kita bisa memulai membangunnya, bahkan menjaganya dengan belajar seperti jemaat mula-mula. Belajarlah ibu bapak dengan terus menyadari bahwa hidup menggereja yang secara utuh dalam karya tapi tanpa kesatuan menjadi tidak berdaya. Bayangkan kalau dalam kegiatan-kegiatan gereja, dalam pelayanan, karyanya banyak tapi ribut terus. Akan ada begitu banyak orang tidak berdaya, mau melayani Tuhan tapi gak berdaya. Hidup menggereja yang utuh dalam kesatuan tapi tanpa karya, rukun, akur, selalu bersama-sama tapi gak ada pelayanannya, jadi sia-sia. Hidup menggereja yang utuh dalam kesatuan tapi juga dalam karya, namun tidak melibatkan Tuhan sang kepala gereja, maka pelayanan kita menjadi hampa. Maka ketika kita bersama-sama mau belajar hidup menggereja secara utuh, mari mulai dari diri kita sendiri. Membuka hati dan jiwa kita, pikiran kita, menerima orang yang berbeda dengan kita, yang Tuhan tempatkan agar kita bisa melayani bersama-sama. Terima kalau ada orang yang memang caranya unik, bicaranya lebih kencang dari kita. Sebab ketika kita hidup menggereja dengan tangan terbuka, menerima orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita, secara otomatis kita pun sedang mempersaksikan Tuhan dalam hidup kita. Siapkah kita menggereja secara utuh dan menjadi saksinya bagi dunia? Ibu bapak dapat menjawabnya dengan mengikuti atau merespon panggilan untuk mau terlibat dalam pelayanan. Di bulan pelayanan ini ada kertas yang telah disediakan bagi setiap kita yang mau melayani dengan panggilan-panggilan kita. Mari saksikan kasih-Nya, menggereja secara utuh, bersama menjadi perjuangan kita bersama. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita besar di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dari derajat maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sebagai kepala gereja kami, meneguhkan kami bahwa Engkau telah memanggil kami di dalam kasih anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Engkau juga yang telah mengutus kami di tengah dunia dengan berbagai persoalan dan pergumulannya untuk menghadirkan diri kami sebagai kesaksian Tuhan. Maka ya Allah, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami semakin diteguhkan. Bukan saja diteguhkan atas rasa syukur yang berlimpah-limpah atas keselamatan yang telah Engkau berikan, namun juga diteguhkan bahwa Engkau telah mengutus kami untuk melayani sesama kami. Ajarlah kami untuk memberi diri melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan tangan yang terbuka, menerima mereka yang berbeda dengan kami ketika kami melayani Engkau. Biarlah mata kami tertuju hanya kepada Engkau, sehingga kekurangan orang lain tidak menjadi sandungan bagi kami untuk tidak melayani. Perlengkapilah setiap kami ya Tuhan dengan berbagai talenta yang telah Engkau berikan dan nyatakan kepada kami. Sehingga dimanapun Engkau tempatkan kami selalu siap sedia melayani Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau menghadirkan diri kami bagi mereka yang bergumul, bagi mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai krisis di dalam kehidupan mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah oleh sakit penyakit. Pulihkan ya Allah, kiranya melalui obat-obatan, makanan, perawatan keluarga, dokter, dapat memulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang menghadirkan diri di tengah-tengah mereka, memberikan mereka kekuatan serta pengharapan di hari-hari yang telah mereka jalani ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya rahmat dan belas kasih-Mu mendampingi dan mengiringi setiap orang yang saat ini sedang mengalami kedukaan, yang saat ini sedang mengalami badai kehidupan. Kami mengingat mereka yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, pekerjaan yang belum didapatkan, maupun krisis relasi, krisis yang ada di tengah keluarga, bahkan krisis tujuan hidup ketika mereka tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Kiranya Tuhan, dalam berbagai krisis yang mereka alami saat ini, Tuhanlah yang bersama dengan mereka, memberikan mereka pengharapan, jawaban dari setiap pengharapan yang mereka tunjukkan kepadamu.
Biarlah juga kami memberi diri kami untuk dapat menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan. Melangkah bersama denganmu ya Allah, melayani sesama kami, menyatakan kasih Tuhan, sehingga mereka yang berputus asa dapat menemukan pengharapan kembali. Biarlah Tuhan gereja-Mu dapat terus menampilkan wajah Allah di tengah-tengah kehidupan bagi mereka yang lapar, yang sedih, haus. Biarlah gereja-Mu terus melakukan pelayanan, aksi-aksi sosial, berbagai pelayanan lainnya yang juga kami kerjakan bersama-sama. Kami berdoa kiranya juga Tuhan menyertai setiap program, keputusan yang nantinya akan disahkan dalam PMJ tanggal 18 Agustus nanti. Biarlah hikmat dan rahmat Tuhan melingkupi setiap para penatua, pendeta, sehingga mereka dapat merumuskan program-program yang terus menyatakan kasih Allah di dalam pelayanannya di tengah dunia. Panggillah setiap kami, utuslah setiap kami ya Tuhan, untuk terus menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam pendidikan, di tengah bangsa dan dunia. Kami mengucap syukur karena saat ini ya Tuhan, bangsa dan negara kami melalui atlet-atlet yang dikirimkan dapat mencapai pencapaian yang baik yang mengharumkan nama bangsa. Kiranya Tuhan, kami juga boleh menjadi mereka yang mengharumkan bangsa dengan melakukan tanggung jawab kami, mengerjakan tanggung jawab kami, menjadi warga negara yang baik. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang hadir bersama dengan mereka, sehingga mereka dapat terus menjalankan amanat di dalam tugas dan panggilan mereka. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami boleh terus menyatakan kasih, damai, keadilan, dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang juga kami hayati melalui pujian yang kami naikkan ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu,
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan persembahan kami sebagai tanda ketaatan kami kepadamu ya Bapa, dan tanda ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas kami semua. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu, dan terima kasih pula atas segala berkat dan rezeki yang Tuhan limpahkan, baik berupa materi maupun non-materi, dan atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan maupun yang tidak kami rasakan, serta yang kami mengerti maupun yang tidak kami mengerti ya Tuhan. Bapa di surga, tidak ada yang lebih baik untuk kami lakukan kecuali bersyukur kepadamu. Karena itu ya Bapa, terimalah persembahan kami ini dan tambahkan pemahaman kami akan kebaikan-Mu ya Tuhan, agar kami bukan hanya bersyukur dengan menyerahkan sebagian uang yang kami berikan ini, tapi tolong kami ya Tuhan untuk belajar menyerahkan seluruh hidup, waktu, tenaga, pikiran kami, agar semuanya boleh Engkau pakai bagi kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.